Amin. InsyaAllah kita lanjutkan kajian kita dari buku ayat-ayat sukses. Yang keberapa hari ini? Hari ini adalah yang ke-49, berarti Rabu depan adalah yang terakhir, yang ke-50, yaitu surat At-Taghabun, surat yang ke-64, ayat nomor 9. Monggo kita lihat surat At-Taghabun, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Yawma yajma'ukum liyaumil jam' dzalika yaumut taghabun wa man yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Artinya, ingatlah hari di mana Allah mengumpulkan kamu pada hari pengumpulan. Itulah hari dinampakkan kesalahan-kesalahan. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan beramal saleh, niscaya Allah akan menutupi kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kesuksesan yang besar. Surat At-Taghabun ayat nomor 9. Di situ Allah mengatakan supaya kita ingat hari ketika kita semuanya dikumpulkan, dan hari itu disebut dengan hari At-Taghabun. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, huwa ismun min asma'i yaumil qiyamah. At-Taghabun adalah salah satu nama di antara nama-nama hari kiamat. Ya, At-Taghabun, hari yang dilalaikan, hari yang dilupakan, hari yang banyak orang tertipu, yang mana pada hari itu manusia bermacam-macam. Ada orang yang beriman, ada orang yang fasik. Orang yang beriman adalah orang yang beruntung, yang sukses. Adapun orang fasik adalah orang yang gagal total. Tidak ada ketertipuan melebihi tertipunya orang yang masuk ke dalam neraka. Itulah yaumut taghabun. Yang ini masuk surga, yang ini masuk neraka. Di sini kalau kita lihat sukses itu ada 4. Yang pertama, sukses itu adalah beriman. Anda beriman berarti Anda sukses. Dan ini tidak akan kita temukan di buku-buku sukses bikinan manusia. Ini hanya ada di kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Sukses itu adalah beriman, mengucapkan dengan lisan, meyakini dengan hati, mengamalkan dengan anggota tubuh, mengimani semua yang wajib diimani. Kemudian yang kedua, sukses itu adalah beramal soleh. Sukses itu adalah mengikuti ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seseorang tidak dikatakan beramal saleh kalau amalannya menyimpang dari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi amal saleh itu adalah amal yang sesuai dengan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Yang ketiga, sukses itu adalah yukaffir anhu sayyi'atih. Allah menutupi kesalahannya. Jazakallahu khair. Ini juga yang paling kita harapkan Bapak Ibu sekalian. Dosa-dosa kita, kejelekan-kejelekan kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sukses itu adalah ketika keburukan-keburukan kita oleh Allah ditutupi dan kemudian diampuni. Itu adalah sukses. Kemudian yang keempat, sukses itu adalah, dan ini paling banyak disebutkan di Al-Quran, sukses itu adalah Allah masukkan ke dalam syurga. Mendapatkan berbagai macam kenikmatan di syurga. Puncaknya adalah memandang wajah Allah yang maha mulia dan mendapat ridha Allah, dan Allah tidak murka lagi selamanya. Yang lebih hebat lagi adalah kekal di dalamnya selama-lamanya. Sukses itu adalah masuk syurga. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala ketika ditanya, ya Imam, mata yajidul abdu ta'mar raha. Wahai Imam, kapan seorang hamba merasakan ketenangan yang sejati, ketenangan yang sebenar-benarnya, tidak ada susah lagi setelah itu. Kata beliau, inda awwali qadamin yadha'uha fil jannah. Ketika dia menginjakkan kakinya pertama kali di syurga, baru selesai. Dalikal fauzul azim. Itulah kesuksesan yang agung. Baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ikhwan wa akhwat fillah, barakallahu fikum, kita perluas sedikit ya surat At-Taghabun. Antum lihat di surat At-Taghabun ayat 7. At-Taghabun ayat 7. Di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'alallahi yasir. Orang-orang yang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Orang kafir mengklaim hari kebangkitan itu tidak ada. Mati sudah selesai. Apa jawabannya Allah? Allah bilang apa di situ? Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum. Jawablah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini cara jawabnya ya. Oleh Allah diajari cara jawabnya. Cara jawabnya adalah memang demi Tuhanku benar-benar kamu akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Dan hal itu bagi Allah adalah mudah. Nanti melihat itu jawabannya. Itu jawabannya super dahsyat itu. Sebelum menjawab, disuruh dulu bersumpah bawa namanya Allah. Qul bala wa rabbi. Ya demi Rabbku, kamu benar-benar akan dibangkitkan dan kamu benar-benar akan diberitahu tentang hasil perbuatanmu dan kamu diberi balasan yang selayaknya. Dan ternyata ayat seperti ini di Al-Quran itu ada 3. Ini penting Bapak Ibu ya. Karena sekarang ini banyak orang yang tidak percaya bahwa nanti ada hari kebangkitan. Ya, kemudian mereka pakai akalnya. Padahal antara sains, teknologi dan agama itu tidak ada pertentangan sama sekali. Jangan pernah membenturkan antara sains dan teknologi dengan agama, dengan wahyu Allah. Enggak ada benturan sama sekali. Sains dan teknologi itu hanya membahas yang bisa dibahas oleh akal. Jadi sains dan teknologi itu terbatas hanya sesuai dengan nalar. Sudah selesai.
tugasmu sudah selesai. Sementara kalau wahyu itu membahas yang di luar nalar, nggak mampu nalar. Wahyu membahas ilmu gaib yang tidak bisa dijangkau oleh indera dan akal semata. Sehingga kalau Anda membenturkan antara wahyu dengan sains dan teknologi, nggak nyambung. Ya. Wahyu itu kita percaya karena apa? Sampeyan percaya engko ana surga neraka, boleh apa? Karena apa? Iman karena apa maksudnya? Maksudnya apa? Urutannya gimana? Sampeyan kok iso percaya ana surga ana neraka? Ya Anda kok iman bagaimana? Ceritanya kok bisa iman gimana gitu loh. Apa? Iya, beragama. Ceritanya bagaimana? Anda kok beragama, ceritanya bagaimana gitu loh. Kan ada runtutannya, gimana? Karena ya saya diberitahu oleh Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah dapat ilmu dari Allah. Nah saya beriman, saya percaya. Maka walaupun nalar saya tidak mampu, saya percaya. Karena nalar ada batasnya. Disinilah pentingnya alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang mengimani perkara yang gaib, yang tidak bisa dijangkau oleh indera dan akal semata. Wong kita bahas besarnya alam semesta saja pakai nalar, nggak mampu. Gedenya alam ini nggak bisa dibahas pakai nalar. Apalagi bahas tentang Allah. Jadi nggak ada benturan. Karena sekarang ini ada orang-orang yang mau membenturkan antara agama dan sains teknologi. Tidak nyambung itu. Silakan kamu bahas sains dan teknologi sesuai dengan bidang ilmumu. Monggo bahasan selesai. Kalau agama, nah itu di luar batasan nalar. Ini nalar ada batasnya. Kalau udah sampai batasnya jangan diteruskan. Kalau kamu teruskan, akhirnya kamu apa? Bingung. Seperti layangan lepas dari talinya, seperti nelayan terombang-ambing di lautan. Kamu merasa dirimu pinter, padahal kamu adalah orang paling bingung sealam semesta. Kan gitu kan Bapak Ibu? Kan biasanya mereka merasa dirinya pinter kan? Merasa dirinya pinter, otaknya encer, bahkan ya, dia mungkin dosen dan seterusnya. Bahkan orang-orang beragama dituduh oleh mereka sebagai orang yang apa? Orang beragama dituduh orang bodoh. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ala innahum humus sufaha walakilla ya'lamun. Orang beriman dianggap orang bodoh. Ini orang-orang enggak pakai akal semuanya, enggak pakai nalar. Oleh Allah dibantah, yang bodoh itu kamu. Tapi kamu tidak sadar. Awakmu itu bingung karepe dhewe. Ya. Dan sebenarnya cara bantahnya itu gampang Bapak Ibu. Cara bantahnya itu gampang, super gampang. Ketika nanti Bapak Ibu dihadapkan pada syubhat, mungkin di medsos, mungkin di Instagram, atau mungkin di TikTok, yang mengajak kita untuk tidak beriman, yang membenturkan antara sains dan teknologi dengan agama, cara bantahnya itu gampang. Dan di sini saya berkali-kali menyebutkan itu. Cara bantahnya itu kita buat dua kelompok, kelompok A dan kelompok B. Nah, kelompok A ini isinya adalah Al-Quran. Isinya adalah As-Sunnah, hadits-hadits Rasulullah SAW. Kelompok A ini isinya kitab-kitab tafsir, At-Tabari, Al-Baghawi, Ibnu Katsir, Al-Jalalain, dan seterusnya. Kelompok A ini isinya adalah syarah-syarah hadis, Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari, syarah Sahih Muslim, dan seterusnya. Kelompok A ini isinya adalah para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus al-khulafa ar-rasyidun. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali.
Kelompok A ini isinya adalah para ulama sepanjang masa. Wabil khusus al-ulama al-arba'ah al-madahib. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Kuapen di kelompok A. Selesai kan? Dan ini sudah tuntas, sudah final. Sudah dibukukan menjadi buku akidah. Wis mari, selesai. Ini ada kelompok B. Nah, kelompok B isinya siapa? Kelompok B isinya ya tadi itu, wanyik tadi itu. Kelompok B isinya tadi itu, bingung-bingung gitu. Siapa jenenge? Ya. Ya kelompok B isinya kayak dia ini, yang ini kelompok B. Yang mana sanadnya bersambung sampai kepada syaitanir rajim. Ya, sanadnya bersambung ke setan sanadnya itu. Selesai kan? AB kan? Sampai melok sing di. Melok sing A apa melok sing B? Nah, ya kalau saya ndak neko-neko Pak, melok sing A apa yang jelas. Sudah tuntas, sudah final, nggak perlu diutak-atik lagi. Kita tinggal apa? Menjalani. Sudah dipikir oleh mereka, sudah tuntas dan sudah dirumuskan. Kari melok tok, mari. Nah, iki melok wong iki kelompok B gak genasian, gak jelas. Dan sekarang pun mungkin dia milih jalan ateis karena dia merasa dibutuhkan, merasa orang penting karena kaya, sombong. Mari ngono loro gak rone tobat. Ya, ternyata bentar lagi kena stroke, goleki Tuhan, gletek ngene iki. Wis mari nyesatno wong akeh tiba awakmu tobat. Contone akeh Bapak Ibu. Contohnya banyak. Orang-orang seperti itu di akhir umurnya kembali mencari Tuhan. Sampai-sampai di antara mereka di Neisabur, di negeri Neisabur, itu mereka bilang apa? Lihat orang tua ibu-ibu di masjid ngaji, enak tenang. Dia bilang apa? Aduhai, alangkah bahagianya kalau aku seperti ibu tua ini. Kenapa ibu tua ini? Kenapa ibu tua ini? Kenapa kok dia kepingin seperti ibu tua itu? Karena ibu tua itu gak kakean mikir, ngono lho. Wis pokok sami'na wa ata'na. Apa jarene Gusti Allah, apa jarene Kanjeng Nabi, apa rumusane para ulama, uripe tenang. Lah kalau dia mau apapun mikir gaya akale dhewe, ya bingung akhirnya. Hasilnya adalah qila wa qala fulan, qala Allah enggak ada, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak ada. Jadi ini tentang hari kebangkitan itu benar-benar ada. Tidak harus lihat dulu. Karena ada yang bilang, sampean niku iman mbek surga neraka, tau rono ta? Kan mereka bilang gitu kan. Jadi untuk mengimani sesuatu harus ndelok dhisik. Ndelok dhisik wis mati gak iso balik, Bu. Mlebu neraka kon. Iya, kadang ndak iman kan. Ternyata ada. Itu ada kaidahnya untuk bantah. Kaidahnya berbunyi ar-ru'ya al-ilmiyah aqwa min ar-ru'ya al-basariyah. Itu kaidahnya. Pandangan dari sisi ilmu itu lebih kuat dari pandangan dengan mata kepala. Ada kalanya orang itu tidak pernah lihat, tapi dia paham sepaham-pahamnya melebihi orang yang lihat. Jadi untuk mengimani tidak harus lihat dulu. Ya contohnya, saya juga sering memberi contoh, misalnya kejadian di Mina berapa tahun yang lalu. Jamaah haji ya terinjak-injak banyak yang meninggal. Hari itu juga kita dapat info yang lengkap. Kronologis kejadian di Mina. Ya, padahal kita berada di Malang, kita tidak di sana. Kronologisnya seperti apa, korbannya berapa, orang mana saja, lengkap. Lalu ada kerabat kita sedang di Mina, kita telepon, ono apa ndek kono? Padahal dia lihat, tapi dia tidak tahu. Gak ero ya ono apa ya kayak wong mati. Artinya yang melihat belum tentu ngerti. Yang tidak lihat ilmunya lebih lengkap dari yang ngelihat langsung. Demikian pula kita diberi kabar oleh Rasulullah Muhammad SAW dan kita percaya, maka kita yakin seyakin
yakinnya, tidak ada ragu sedikit pun. Nah, ayat seperti itu tadi, yang mana Rasulullah SAW disuruh menjawab, bersumpah pakai namanya Allah, itu ada 3. Di antaranya di surat Yunus 53. Yunus 53. Wa yastambi'unaka ahaqqun hu qul i wa rabbi innahu lahaqa wa ma antum bimu'jizin. Ya, mereka mencari tahu kepadamu, wahai Rasulullah Muhammad SAW, apakah benar-benar ada hari kebangkitan? Lalu Allah bilang, jawablah, ya, demi Rabbku itu adalah hak, benar-benar ada. Itu jawabannya podo. Kemudian juga di surat Saba ayat nomor 3. Surat Saba ayat nomor 3. Wa qala alladziina kafaru la ta'tina as-saa'ah. Qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum. Orang-orang kafir mengatakan tidak mungkin terjadi hari kiamat itu. Jawablah, iya, demi Rabbku sungguh akan benar-benar datang kepadamu hari kiamat. Jadi itu 3 ayat mirip, yang mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersumpah membawa namanya Allah bahwa hari kebangkitan adalah benar-benar adanya. Ayat apa aja tadi? At-Taghabun ayat 7, Yunus 53, kemudian surat Saba ayat nomor 3. Apalagi juga oleh Allah sudah diberikan contoh. Gusti Allah itu Bapak Ibu sudah memberi contoh-contoh di kehidupan dunia bahwa Allah itu bisa menghidupkan orang mati. Di surat Al-Baqarah saja ada 5 contohnya. Di surat Al-Baqarah tak ono 5 contoh kisah nyata yang sudah pernah terjadi bahwa Allah bisa menghidupkan orang mati. Itu di Al-Baqarah tak 5. Ya, yang pertama Al-Baqarah 5556. Al-Baqarah 5556. Wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah fa akhadatkumus sa'iqatu wa antum tandurun thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Ini berkaitan dengan Bani Israel. Allah menyebutkan nikmat Allah kepada Bani Israel ketika mereka melampaui batas. Mereka bilang kepada Nabi Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami bisa melihat Allah dengan mata kepala. Melampaui batas ya. Lalu oleh Allah disambar dengan suara yang keras dari langit atau api dari langit dan mereka semuanya mati kabeh. Mari ngono ambek Gusti Allah di uripno maneh. Ya, supaya mereka tobat, supaya mereka bersyukur. Ini kejadian yang pertama, sudah pernah terjadi. Yang kedua, surat Al-Baqarah 7273. 7273. Wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun faqul nadribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Ini tentang penamaan surat Al-Baqarah, yaitu Bani Israel, ada orang dibunuh mati. Lalu mereka berselisih siapa pembunuhnya. Kemudian Allah menyuruh mereka ya menyembelih seekor sapi, lalu diambil salah satu bagian tubuhnya, dipukulkan ke orang itu. Dan orang itu pun hidup lagi dan dia menunjukkan siapa pembunuhnya. Ya. Ini juga salah satu bukti Allah pernah menghidupkan orang mati. Kemudian yang ketiga, surat Al-Baqarah 243. 243.
Alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nas la yashkurun. Ini juga tentang mereka kaum yang meninggalkan negeri mereka jumlahnya ribuan. Meninggalkan negeri mereka karena takut mati, karena takut penyakit ta'un, atau karena takut peperangan, melarikan diri. Oleh Allah dihukum. Hukumannya apa? Karena kamu takut mati, melarikan diri, matilah kamu semuanya. Ribuan orang itu mati dalam sekejap. Kemudian setelah itu Allah bilang, hiduplah lagi. Diurip nomane mari mati. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, surat Al-Baqarah 259. Wah, ini indah pakai banget ini. Ini kisah indah luar biasa. Ya, Al-Baqarah 259. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Indah ayat ini. Dulu saya pernah dapat video singkat tentang gambaran ayat ini, bagus sekali. Ya. Ayat ini tentang seseorang yang datang ke suatu negeri yang sudah hancur negeri itu. Kemudian orang itu bilang, siapa yang bisa menghidupkan negeri ini? Ya. Apakah Allah bisa menghidupkan negeri ini setelah matinya? Lalu Allah memberikan contoh, Allah mematikan orang itu 100 tahun. Setelah dimatikan 100 tahun, dihidupkan lagi. Jadi mati kudu sedina orang dina Bapak Ibu, mati 100 tahun. Murad diurip namanya mbek Gusti Allah. Kemudian Allah tanya, kamu berapa lama di sini? Dia bilang berapa lama? 1 hari atau setengah hari. Bayang no, padahal 100 tahun. Saknyuan tok. 1 hari atau setengah hari. Lalu dibilang kamu di sini tuh 100 tahun. Nah, yang membuat dia itu mengatakan 1 hari atau setengah hari itu karena makanan dan minuman yang dibawa masih utuh. Jadi orang ini tadi bawa nasi pecel sama bawa es dawet. Pecel sik woto, es dawet sik woto. Sehingga dia menyangka 1 hari atau setengah hari. Bukti ini apa? Pecel sik woto, es dawet sik woto. Lalu Allah bilang, sekarang kamu lihat keledaimu. Ternyata keledai sudah jadi tulang belulang. Bayang no Bapak Ibu. Gusti Allah iso lho kaya ngono iku. Panganane sik woto, ngombene sik woto, sementara keledai sudah jadi tulang belulang. 100 tahun. Apa? 100 tahun pecele gak mambu hari. Pecel tuku ndek endi iki? Ya. Atau apa? Bubur ayam aba odil. 100 tahun awet tadi Masya Allah. Akhirnya kemudian oleh Allah keledainya disusun lagi keledainya jadi keledai lagi, hidup lagi. Nah barulah dia yakin, sekarang saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini contoh nyata. Yang terakhir ayat setelahnya 260. Mereka luwih apik maneh ayate. Nabi Ibrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi.
Qala fakhud arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam annallaha azizun hakim. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, "Ya Rabb, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati." Oleh Allah ditanya, "Apa kamu tidak beriman?" "Saya beriman ya Allah, tapi biar tambah mantep lagi." Saya tambah mantep. Lalu Allah bilang, "Kamu ambil 4 jenis burung. Ya. Kamu bunuh, kamu sembelih, kamu hancurkan lebur, kamu campur jadi satu 4 burung itu. Lalu bagian-bagiannya letakkan di gunung. Ini 4 burung A, B, C, D tadi 1. Kemudian setelah itu kamu panggil burung itu. Ternyata masing-masing menyusun bagiannya sendiri-sendiri. Ya, burung A itu tulangnya, kulitnya semuanya kumpul dengan miliknya burung A, burung B, burung C, burung D, jadi burung lagi. Lalu datang kepada Nabi Ibrahim. Ada riwayat menyebutkan ketika datang itu tanpa kepala, kepalanya masih dipegang oleh Nabi Ibrahim. Burung A diberi kepalanya, burung B tidak mau. Kudu wekku iku, aku njaluk wekku dhewe. Kasih kepalanya dia. Ya, kemudian Nabi Ibrahim mengatakan bahwa Allah itu Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi ini semuanya adalah bukti bahwa ada hari kebangkitan. Wallahu a'lam bishawab. Itu dulu ya. Berarti hari Rabu depan insyaallah kita khataman ya. Insyaallah kita khataman. Kemudian setelah itu kita ngaji apa enaknya Bapak Ibu? Requestnya apa? Kalau saya usul bagaimana kita tetap berkecimpung di Al-Quran. Ya, di Al-Quran aja ya. Ya, ini catatan saya ini. Kita ayat-ayat sukses ini mulai Rabu 6 Rabiul Tsani 1446 atau 9 Oktober 2024 yang ngaji kitab ini ya. Jadi Oktober 2024 berarti berapa tahun? Hampir 2 tahun ya kita ngaji ini. Insya Allah nanti setelah khatam ini kita ngaji aja ayat-ayat ya ayyuhan nas. Jadi kita pilih ayat-ayat yang khusus seruan untuk semua manusia. Itu di Al-Quran ada sekitar 40 ayat. Itu pernah dulu kita kaji di Masjid Ahmad Yani. Jadi kita enak di Al-Quran aja ya. Terlalu banyak ilmu yang perlu kita ungkap dan mudah untuk didapatkan. Semuanya punya Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Monggo kalau ada satu aja pertanyaan silakan. Karena sudah masuk waktu syuruk. Kalau tidak ada, saya tutup. Ya, orang beriman itu tidak ada ruginya, Bapak Ibu. Kita akan beriman kan. Orang beriman itu hidupnya tenang, hidupnya teratur. Seandainya nanti setelah kita mati, ternyata semuanya tidak ada. Ternyata kita dibohongi. Rugi apa enggak kita? Enggak rugi. Soalnya wong iman uripe kok enak. Seandainya enggak ada, tapi kita yakin, hakul yakin ada ya. Justru yang bahaya itu adalah orang tidak beriman. Wis kadung gak percaya, wis kadung gak iman, ternyata begitu mati, lu tibane ono kabeh. Ya apa ngono iku? Kadung mati, kate balik meneh gak iso. Itulah penyesalan yang luar biasa. Wis nek kuburan dikepuki karo malaikat. Baik, itu dulu aja. Wallahu a'lam bishawab. Allah jaga kita, Allah lindungi kita. Allah selamatkan kita, Allah berikan sehat walafiat istiqamah sampai husnul khatimah. Allah masukkan syurga firdaus paling tinggi, tanpa hisab, tanpa azab. Allah jadikan kita orang-orang yang sukses, yang selamat, yang barakah.
dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.